Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kangkung, Ibu Muzaziah SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kangkung. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama di ruangan ini dalam keadaan sehat, tidak ada kurang suatu apapun. Sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semua yang sudah meluangkan waktu ikut hadir dalam kegiatan CGP saya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan hasil belajar dari CGP saya pada saat ini yang sedang saya laksanakan, yaitu saya sampai modul 1.4. Di dalam modul ini saya ada tugas tambahan, yaitu untuk membuat aksi nyata, yaitu tentang diseminasi penerapan budaya positif. Mohon nanti Bapak Ibu bisa mengikuti paparan dari saya. Untuk mengikat waktu, monggo Bapak Ibu kita mulai. Ini kita masuk budaya positif ya. Apa itu budaya positif? Sebelum kita masuk ke budaya positif, Bapak Ibu setiap hari ya, keseharian Bapak Ibu itu sudah melaksanakan budaya positif. Misalnya contohnya seperti apa? Di awal pembelajaran ya, wali kelas itu sudah masuk ke kelas masing-masing untuk menyampaikan keyakinan kelas. Dan tidak lupa Bapak Ibu juga setiap pagi berada di depan gerbang untuk menyambut para siswa dengan yaitu 5S. Seperti itu budaya positif yang kita lakukan setiap hari. Dan untuk pengertian budaya positif itu adalah di sini, budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dalam berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Mari Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 6 topik inti dalam budaya positif. Apa saja itu? Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 posisi kontrol dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Mohon next.
Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apa itu? Ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu saya berikan sesuatu yang berharga, ya. Nanti Bapak Ibu bisa barang berharga itu bisa disimpan dalam kepala jenengan, ya. Dan jenengan nanti bisa membayangkan, Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa yang disimpan, sesuatu yang disimpan itu sangat berharga di dalam kepala Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, dan Bapak Ibu karena benda itu sangat penting untuk kehidupan Anda. Tugas jenengan Bapak Ibu yaitu untuk mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Terus nanti kita praktekkan ya ke depan dengan teman, ya. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawarkan Bapak Ibu, agar Bapak Ibu bersedia untuk membuka kepalan tangan. Ini nanti saya bagikan sebentar. Gambar itu di kepala Pak, ya. Nanti di kepala itu anggap aja itu benda, barang yang berharga. Kira-kira nanti barang tersebut ada yang merayu, ya. Ada yang merayu, kira-kira barang tersebut diberikan atau tidak itu. Monggo siapa yang mau praktek ke depan, 2 orang, apa saya tunjuk? Pak Yenal. Oh, Pak Yenal, monggo Pak Yenal. Pak Yenal bisa ke depan. Yang terakhir siapa? Monggo kesepakatan bersama-sama. Bu Yanti, monggo Bu Yanti. Aku wis pengen telu diseminasi. Nah, ini keempat kalinya, Bu. Monggo Bu Yanti. Ayo dengan ikhlas Bu Yanti. Aku senang Bu Yanti. Terpaksa dengan ikhlas. Ikhlas bakti bina bangsa. Monggo bisa dimulai karena waktunya terlalu sedikit. Pak Yenal merayu. Kalau dirayu cowok kok merayu masing-masing. Jangan bertengkar di sini, nggih. Jangan bertengkar. Sudah. Di rumah biasa Saja yang di rumah aja. rayuan saya untuk Ini Mbak Yuni sedang disandra ceritanya. Agar Mbak Yuni aku lepaskan sama Pak Jenderal harus merayu. kita gantian saja. Saya dirayu dulu. Ayo monggo waktunya. Ya, sesekali cowok yang dirayu. Bagaimana seorang cewek bisa melumpuhkan hatinya cowok? Meluluhkan apa meluluhkan? Meluluhkan. Meluluh Ini apa ceritanya? Meluluh Ini ceritanya apa? Sama yang mau merayu. Udah kalau awakmu kok. Lah, ceritanya itu apa? Ini apa? Ini silakan dirayu untuk mengetahui yang Aku bener kece. Pak Jenal. dalam gitu ya. Pak Jenal iso, kok dirinya? Ade lemu tapi ayu. Anda. Dalam ade. Apakah
tertentu. Adinda tidak meminta banyak kakanda. Ya, Adinda minta yang di dalam genggaman kakanda itu. sahkan dulu kita. Karena ada sesuatu itu ini sesuatu yang sangat berharga, sebelum kita sah tidak bisa. Meskipun sesayang-sayangnya Dinda sama Kakanda, tidak semuanya Kakanda berikan. Lah juga. Lah Pak Jenal ki pripun sing mengesahkan yang dibikin laki-laki. Ini emansipasi. Kalau begitu, Kalau adik memang betul-betul sayang sama Kakanda, coba wujudkan sayangnya. Wah, Dek, bukan sah dulu. Kalau enggak, ini tetap tidak bisa. aku mau. Pokoknya mana aku kan melamar Pak Jenal. Terima kasih Bu Yanti dan Pak Zainal. Kita beri aplaus yang sangat luar biasa. Lah kok malah dolanan ludruk gitu ya. Ternyata tidak bisa dirayu, ibarat Pak Zainal seorang murid, berarti kita tidak bisa memaksanya karena belum ada itu tadi sahnya, ya. Belum ada koneknya antara perayu dengan yang dirayu. Besok latihan lagi ya Bu ya. Terima kasih itu. Barang mahal. Apa yang dolanan ludruk. Untuk ini berarti setiap manusia adalah pemegang kontrol atas dirinya sendiri. Lanjut next. Miskonsepsi teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Di sini ada 4, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya yaitu di sini ada perubahan paradigma stimulus. Respon teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada tabel, Bapak Ibu bisa menyimaknya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada 2 kolom, yaitu stimulus, respon, dan teori kontrol pilihan. Ya. Istilahnya ini adalah kemarin itu kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah hari ini bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, kemarin perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang hari ini bagaimana semua perilaku memiliki tujuan. Untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Hari ini bagaimana? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan yang kemarin. Yang hari ini bagaimana? Anda tidak bisa mengontrol orang lain atau kolaborasi. Ada pada saat rujukan gagal, itu stimulus respon. Yang ke depan bagaimana? Dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, itu yang kemarin. Yang hari ini bagaimana? Model berpikir menang dan menang. Kita sekarang masuk ke apakah makna disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu berubah. Disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk kesimpulannya yaitu disiplin positif adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, reward atau ancaman ataupun hukuman. Baik Ibu, kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini referensi dari Diane Gosen tahun 1998. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia terdiri dari 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal, tujuan disiplin positif. Monggo Bapak Ibu, ini dari Ki Hajar Dewantara, ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsep keteladanan sikap merdeka. Cetakan yang kelima tahun 2013, halaman 469. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Alif tahun 1993. Ada 5. 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang nomor 4, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurut kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bapak Ibu, coba diperhatikan di sini.
selama ini Bapak Ibu yang dilakukan setiap hari, apakah Bapak Ibu itu kepada murid ya, kalau melakukan kesalahan itu hukuman atau Bapak Ibu memberikan sebuah hukuman atau konsekuensi ya. Padahal tujuan untuk disiplin positif ini untuk mengubah hukuman menjadi konsekuensi ya. Misalnya contohnya apabila ada siswa yang terlambat ya, ada siswa terlambat, itu kira-kira Bapak Ibu mau memberikan hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu biasanya seperti apa? Suruh berdiri. Berarti kalau suruh berdiri itu maksudnya hukuman atau konsekuensi itu? Hukuman ya, padahal kita harus merubah itu menjadi konsekuensi. Kira-kira kalau anak itu setiap hari terlambat, selalu disuruh berdiri terus, kira-kira besoknya itu anak tersebut berangkat lagi ke sekolah atau tidak itu? Rata-rata seperti itu anak-anak gimana? Tidak berangkat ya. Karena apa? Saya tidak pernah, saya datang ke sekolah selalu terlambat, pasti saya selalu dihukum, selalu disuruh berdiri. Dia merasa itu saja, tapi dia setiap hari melakukan. Nah, bagaimana cara kita membuat konsekuensi ya? Bisa dengan apa Bapak Ibu? Diganti tadi hukuman dengan berdiri, kita ganti dengan konsekuensi apa? Seperti apa? Coba. Mencatat atau disuruh nyanyi juga bisa ya Bu ya? Lagu nasional gitu kan? Ya. Dalam hurufnya ganti ya, jangan satu nah, seperti itu. Mari kita coba kita lihat Bapak Ibu. Jenengan jawab ya. Coba ini nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman ya. Terus selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Apa Pak Tim? Fokus Pak Tim. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi deh. Coba nanti kita lihat kunci jawabannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Iya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa ini? Konsekuensi. Monggo kita lihat selanjutnya, apakah sesuai apa belum jawaban dari Bapak Ibu? Ya, kita lihat nomor 1 tadi ya. Betul semua. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Ya pasti nanti beres. Betul. Sekarang kita lihat ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini ada tabel, yaitu hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya apa? Sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik
maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, konsekuensinya yaitu stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, konsekuensinya kehilangan hak, disebut tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out. Nah, Bapak Ibu bosan ya duduk ya? Bosan? Ayo kita ke tengah-tengah di sini ya, baris. Kita ice breaking sebentar. Kita gerakkan tubuh kita. Monggo Bapak Ibu, semangat. Ikuti ya gerakan. Bisa piye mau. Semangat. Semangat sampai Bentar ya. Dulu olahraganya akan Undang nih. Paknya dari Pak Wida. Wida di sini. Siap. Ya. Ikuti ya gerakannya. Oke. Wah, Pak Jen siap dan Wida. We are the dreamers, they make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Guess we can see it. It's who we are. Like in the passion. It's that. Pak Jen semangat sekali. It's who we are. It's that. Oh yeah. Pas gini sih manggil saya mau foto. Pak Jena. Pak Jena. Ayo. Oh, belen. Belum ada Pak Yena lagi. Pak Yena ke depan dan Wida. Lagi ke depan dan Wida ya. Pak Yena Saya sini. keluar biar racing seperti tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Kembali. Kasih. Sekarang kita masuk ke topik apa itu restitusi. Apa ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Konsen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Konsen 2004. Bapak Ibu, di sini ada tabel lagi ya. Ada identitas gagal sama identitas sukses. Bapak Ibu, di sini identitas gagal itu masuknya ke hukuman. Berarti dulu itu hukuman termasuk identitas gagal. Dan identitas sukses yaitu disiplin, konsekuensi, restitusi. Oke, seperti itu. Yuk, monggo next. 9 ciri-ciri restitusi. Di sini ada 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk mereka melihat ke dalam diri.
Kelima, restitusi mencari kebutuhan desa yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nomor 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini penjelasannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, bisa menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini termasuk apa ini? Keselamatan. Oke. Dan mengapa kita memiliki peraturan 3 meter menggunakan 3M? Beneran 3 meter. Biasa 15 cm kok 3 meter. 3 meter. Sudah dibenarkan. Dan itu, moga Bapak Ibu bisa membacanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada lingkaran ya. Ini ya, warna biru udah kelihatan. Ini peraturan kelas ya. Dulu kita membuat peraturan kelas, terus diubah menjadi keyakinan kelas. Terus kita tingkatkan menjadi lingkungan positif dan tercipta. Jadi terciptalah budaya positif. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas sekolah atau kelas. Maka Bapak Ibu bisa membacanya sebentar. Ya, next. Ya, monggo Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Bisa dilihat sebentar. Yuk, next. Kita coba, ini ada tabel peraturan dan keyakinan. Jadi lihat nih, ini di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bagaimana ini Bapak Ibu? Tanggung jawab. Ya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelas seperti apa? Menghargai orang lain. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Ya. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, budaya antri, disiplin, menggunakan masker, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita lihat jawaban dari Bapak Ibu semua tadi. Apakah ada yang tidak pas? Pas semua. Gantian tunggu antrinya berapa? Menghormati orang lain atau bersatu. Ini tadi apa?
Sabar Pak. Berarti antri. Anjir. Yuk lanjut next. Kebutuhan dasar, kita masuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yaitu apa itu? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Gantian situ ya, saya dulu ke situ. Tanyakan nih, maaf ya Bu ya, maaf ya. Saya lanjutkan sampai tadi sampai mana. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ya, next. Ya. Ini kebutuhan dasar manusia, ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima, kebebasan dan kesenangan. Bisa Bapak Ibu amati, monggo. Next. Ini. Kontrol. Iya. 5 posisi kontrol. Bapak Ibu bisa dilihat ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Coba sebelum saya melanjutkan materi ini, Bapak Ibu selama ini kira-kira untuk ke muridnya itu seperti apa? Ya, apakah Bapak Ibu masuk penghukum atau membuat merasa bersalah, teman atau pemantau atau jenengan sebagai manajer? Coba selama ini jenengan seperti apa kepada siswa kita? BK sahabat siswa. BK sahabat siswa atau teman. Ini rata-rata sebagai teman. Saya simpan dulu ya, saya keep ya. Ada yang lain? Coba Pak Idam apa? Manajer. Pembuat merasa bersalah. Siswa. Oh gitu. Ya, saya keep dulu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada video pendek dari posisi penghukum tadi, dari 5 posisi kontrol. Ini ada video dari video posisi penghukum. Monggo Bapak Ibu bisa melihat atau menonton. Naren, Yanti. sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya, Bapak Ibu, di situ ada video pendek yaitu dari siswa yang bernama Naren dan ibu guru. Untuk saya tidak tahu nama lengkapnya. Itu adalah contoh dari penghukum. Semoga di sini Bapak atau Ibu guru tidak ada seperti itu, nggih. Penghukum itu, nggih. Disuruh berlari selama
selama 5 kali mengelilingi lapangan basket. Tadi kan Bapak Ibu tidak ada yang menjawab sebagai penghukum kan? Iya. Iya, semoga tidak Sama. di sini. Ya, ini tindakan guru memarahi, menghardik, menyakiti, menunjuk, dan menyindir. Dampaknya bagi murid bagaimana ini? Murid menjadi pendendam. Ya, tidak menyukai guru atau mapel yang diapu, mengulangi kesalahan, motivasi ekstrinsik. Oke, selanjutnya. Terus ini tadi posisi pembuat merasa bersalah. Tadi Pak Ida menjawab seperti ini. Monggo yang lainnya bisa menyimak videonya. Kemarin meneh telat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, ini tadi Pak Idam ya yang seperti ini. Dia sebagai tim kesiswaan harus lebih. Semoga beliau tidak punya jantung Pak, tidak penyakit jantung Pak. Yang bisa cat. Tadi yang ibu guru tindakan seperti apa? Suaranya cenderung agak lembut. Itu pas itu Pak Idam. Tenang, iya. Namun kata-katanya menyalahkan murid. Masih ada menyalahkan murid Pak Idam. Terus dampaknya bagaimana Pak Idam ini untuk murid? Rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas, khawatir, salah, dan motivasi ekstrinsik. Ya seperti itu Pak Idam. Next. Nah ini tadi posisi teman. Ya, bagaimana posisi teman? Sahabat aja. Beda teman dengan sahabat. Naren, Selamat pagi Bu. Itu cantik. wah, sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Lebih enak ini ya. Saya juga.
Tidak. Lagi bayain Pak ini. Pilihannya Pak ini. Suaranya guru ramah, bersenda gurau, memberikan pemakluman. Nah itu biasanya seperti itu. Dan dampaknya bagi murid bagaimana? Rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas, khawatir, salah, motivasi ekstrinsi. Oke. Next selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Remen deh. Naren. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, tindakan guru bagaimana? Suara guru datar, tidak emosional, mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi, memantau dan mencatat. Dampaknya murid bagaimana? Orientasi pada konsekuensi atau hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Cenderung tidak mandiri, motivasi ekstrinsi. Yang terakhir yaitu 5 posisi kontrol, yaitu posisi manajer. Ini siapa, Pak Juhan? Saya. Naren! Enak lagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, ini tindakan guru seperti apa? Suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah. Guru bertanya dan membuat kesepakatan. Dampak bagi murid bagaimana? Disiplin dalam diri, motivasi intrinsik. Bapak Ibu bisa menyimak tabel. Di sini ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Seperti contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat rasa
bersama. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti masuk ke siapa yang mengatakan? Penghukum, ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Siapa yang mengatakan sebagai teman? Ya, coba nanti kita lihat. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa yang mengatakannya? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Siapa yang mengatakannya? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Siapa yang mengatakan? Penghukum. Ya, coba. Ya, coba. Ya. Sudah sesuai nggak? Sesuai dengan jawaban dengan semua tadi. Ya, terima kasih. Yuk, next. Oh ya. Kita masuk ke segitiga restitusi. Apa itu? Di sini sesuatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada di 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next. Ini monggo bisa dilihat Bapak Ibu. Ya, lanjut. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata bagaimana? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya. Validasi tindakan yang bersalah. Bagaimana guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Menanyakan keyakinan, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin sudah saya laksanakan, yaitu kasusnya anak belum mengerjakan tugas mingguan sebelumnya pada jam pembelajaran bahasa Inggris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Tutup pintunya. Silakan duduk. Mbak Ana, aku tahu mengapa ibu panggil kamu ke sini. Coba ceritakan ke ibu. Mengapa kamu sampai tidak menyelesaikan tugas ibu? Saya tidak tahu kalau ada tugas saya. Oh begitu. Apa kamu tidak mencatat tugas yang ibu berikan di buku kamu? Saya sudah mencatat tugas, tapi saya tidak membuka buku saya. Terus apa yang kamu lakukan semalam? Tidur, main, atau kegiatan lainnya? Saya membuka. Ibu tahu TikTok itu menarik dan menyenangkan. Ibu pun juga menyukai TikTok, tapi ibu tidak akan menyalahkan kamu. Karena tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sekarang ibu dan kamu akan mencari solusinya bersama agar kamu tidak melupakan tugasmu lagi. Pasti ada alasannya kenapa kamu tidak
Yuk menyelesaikan tugas. Maaf Bu, karena saya tidak terlalu kerja sama teman atau bicara teman dari rumah. Jadi saya rumah tapi apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan wawasan? Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Menyelesaikan tugas dari guru. Kamu masih ingat kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya akan bilang kepada baik, itu apresiasi solusi kamu. Apakah apa acara yang lain lagi atau ada siapa lagi yang di rumah selain ibu? Apa bapak dan kakak bisa diminta tolong untuk mengingatkanmu agar memeriksa tugas dari guru ketika belajar di rumah? Bisa nanti saya bilang sama bapak. Bagus, berarti jangan lupa disampaikan dengan baik ke bapak atau kakakmu ya. Ya, sama-sama. Semoga besok tidak hilang lagi dan kerjakan tugas yang diberikan ini. Waalaikumsalam. Everyday. Iya, Lagi. ini kemarin ya. Oh, Wida memang. Oh. Intervensi 30 detik ya. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Selanjutnya, apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apa kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Selanjutnya, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturan apa? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Yang terakhir, bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya seperti apa? Oke, tidak apa-apa. Oke. Ya, Bapak Ibu, selesailah sudah kegiatan pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan CGP saya. Kalau ada tutur kata saya saat berbicara atau bercanda menyinggung hati jenengan, saya mohon maaf. Ya, demikian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cakep.